Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amina Faiza dari kelas 1 TP3 jurusan Perhotelan Program Studi Tata Boga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang telur dan olahannya. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna, vitamin A, yamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D sendiri dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Bisa dilihat di sebelah kanan dan bawah adalah kandungan gizi yang terdapat dalam per 100 gram telur. Telur yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya berasal dari unggas yang diternakkan. Jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Telur penyu, kalkun angsa, merpati, dan telur unggas peliharaan lainnya belum maksimal dimanfaatkan karena produksinya yang sedikit. Sebagai bahan pangan, telur merupakan salah satu protein hewani kedua yang mudah dijangkau setelah ikan. Struktur telur dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada kulit telur, mempunyai kulit atau cangkang yang keras yang tersusun dari garam-garam organik. Pada bagian permukaan kulit terdapat pori-pori. Pada telur yang masih baru, pori-pori masih dilapisi kutikula yang terdiri dari 90% protein dan sedikit lemak yang berfungsi mengurangi penguapan air dan mencegah masuknya mikroba. Putih telur terdiri dari 40% putih telur encer dan 60% lapisan putih telur kental. Bagian putih telur tidak tercampur dengan kuningnya karena ada kalaja yang mengikat bagian kuning telur dan membran vitelin yang elastis. Yang ketiga ada kuning telur, merupakan bagian yang paling penting dari telur sebab di bagian ini terdapat embrio hewan. Pada bagian kuning telur paling banyak terdapat zat-zat gizi yang sangat penting bagi perkembangan embrio. Teknik memilih telur. Ada beberapa teknik dalam memilih telur yang masih baik, yaitu yang pertama, kulit telur masih baik dan tidak retak. 2. Jika dilihat atau diteropong di sinar matahari, telur tampak jernih. Yang ketiga, telur akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Yang keempat, telur tidak berbunyi jika digoyang-goyang. Yang kelima, kuning telur masih bulat dan terletak di tengah-tengah. Yang keenam, telur tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Prinsip dasar memasak telur. Yang pertama, albumin telur larut dalam air. Yang kedua, albumin, globulin, dan ovovitelin larut dalam air garam. Yang ketiga, telur beku dalam panas. Yang keempat, telur yang dimasak dalam panas rendah cenderung mempunyai hasil yang lebih lunak. Contohnya seperti poached egg. Yang kelima, panas tinggi memperkuat pembekuan protein telur. Yang keenam, memasak telur terlalu lama dalam panas rendah menghasilkan telur yang keras dan dingin. Di sebelah kanan adalah contoh merebus telur dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Dalam jangka waktu 2 menit, kita akan mendapatkan soft boiled egg yang masih memiliki putih telur yang lunak. Lalu soft boiled egg selama 4 menit perebusan mendapatkan running egg yolk yang 6 menit akan mendapatkan boiled egg yang sedikit lembut kuning telurnya. Yang ke-8 dan ke-10 menit akan mendapatkan hard boiled egg. Metode memecahkan telur. Yang pertama, pecah setiap telur secara terpisah ke dalam sebuah mangkuk kecil untuk mengecek apakah telur tersebut masih segar sebelum dimasukkan dalam mixer. Yang kedua, cara paling mudah ialah dengan memegang telur tersebut dengan tangan kiri, kemudian ketuk dengan pisau, lalu masukkan ibu jari dalam pecahan tersebut. Yang ketiga, pecahkan telur terpisah sebelum digabungkan dengan adonan atau campuran lain. Yang keempat, jika putih dan kuning telur ini dipisahkan, balikkan tulang telur secara hati-hati dari kulit telur yang tinggal setengah, bergantian dari tangan kiri ke tangan kanan sambil putih telur jatuh semua ke dalam mangkuk. Metode memasak telur. Yang pertama ada metode pengolahan telur utuh. Minyak sedikit atau yang biasa kita sebut dengan shallow fat atau bisa kita sebut dengan pan fry. Minyak banyak yaitu deep frying, rebus setengah matang soft boiling, rebus matang boiling for shelling, dipecah dan rebus dalam air yang diberi cuka dan garam atau poaching, dan panggang atau baking. Yang kedua, pengolahan telur utuh untuk berbagai kegunaan, yaitu sebagai dasar saus, sebagai garnish, dan sebagai appetizer. Pengolahan telur antara putih dan kuning telur dicampur menjadi satu, seperti omelet, scramble, arak-arik, dan sebagainya.
Fungsi telur dalam pengolahan. Yang pertama ada daya buih, adalah cara untuk mendapatkan busa dengan pengocokan. Yang kedua ada daya emulsi. Emulsi adalah campuran antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat tercampur. Yang ketiga pemberi warna. Warna kuning didapatkan dari kuning telur, yaitu pigmen klorofil, gluten, beta-karoten, dan glukosantun. Warna dari kuning telur dimanfaatkan dalam beberapa produk kue, saus, atau es krim. Penyimpanan telur. Penyimpanan telur dapat berakibat kepada penurunan berat telur yang disebabkan oleh penguapan air dan sebagian kecil oleh keluarnya CO2, NH3, N2, dan kadang-kadang H2S. Yang kedua adalah bertambahnya diameter kantong udara. Kantong udara terbentuk di antara membran kulit luar dan membran kulit dalam. Dengan demikian, selama proses penyimpanan, volume ruang udara akan meningkat. Yang ketiga, akibatnya adalah pergeseran. Pada telur segar, posisi kuning telur di tengah. Semakin lama penyimpanan posisi kuning telur akan bergeser ke pinggir. Bahkan semakin lama telur disimpan, kuning telur akan pecah yang disebabkan pecahnya membran kritalin karena penurunan elastisitasnya dan penurunan kekentalan putih telur. Penurunan grafik telur. Telur apabila disimpan terlalu lama akan melayang dalam air. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ukuran kantong udara. Yang kelima, perubahan bau, aroma, dan rasa. Peningkatan jumlah putih telur karena pergeseran air dari albumin ke kuning telur. Berikut adalah olahan dari telur. Contohnya adalah telur bumbu Bali, telur poached egg, baked egg, dan kalio telur. Terima kasih.